berdoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Atur cara selanjutnya, tausiah Syekh Az-Zaitun. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin wa ba'du. Saudara-saudara sekalian, para wali santri dan sahabat-sahabat seluruhnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat sejahtera, damai lahir dan batin. Saudara-saudara, belum masuk pada materi yang akan disampaikan, saya ingin menyampaikan perolehan daripada souvenir sajadah yang telah didistribusikan. Pada pekan ini kita dapat mendistribusikan 1017 lembar. Maka dengan demikian perolehan sampai dengan tanggal 23 Mei ini, yakni hari Ahad, 44.681 lembar. Artinya tinggal 5.300-an saja yang belum terdistribusikan. Dan seluruh dana
Pengeluaran tidak menambah, yakni hanya untuk modal pembelian, pajak, dan fee yang diberikan pada petugas-petugas yang melaksanakan, yakni 6,495 M. Sehingga pendapatan sampai hari ini 67 M 15,5 juta. Maka diambil modal tadi yang ada dan tersimpan adalah 60 M setengah. 60 M 519 juta sekian. Kemudian sudah terdepositokan dan saldo buku yang belum didepositokan 2,6 M. Jadi saudara-saudara, alhamdulillah tinggal sedikit lagi. Nanti setelah ini baru kita adakan souvenir apa lagi yang harus kita tampilkan. Saudara, dalam bulan Mei ini di pertengahan kita semua mendengarkan berita, karena berita hari ini semakin bisa diikuti dengan seksama, maka kita juga bisa mendapatkan informasi dengan seksama tentang Timur Tengah. Saudara-saudara, Timur Tengah merupakan pusat pada peradaban umat manusia yang di dalamnya peradaban-peradaban yang beraliran agama pun ada di sana. Di 3 besar agama dunia ada di sana. Palestina dari dulu dinamakan Palestina. Dan belakangan ini terjadi serbuan pada negara Israel, pada negara Palestina. Saudara-saudara, negara Palestina ini belum semua negara yang ada di dunia ini memberikan pengakuan, sama halnya dengan negara Israel. Tidak seluruh warga dunia atau negara yang ada di dunia ini memberikan pengakuan atau hubungan diplomatik. Tanggapan daripada peristiwa yang belakangan terjadi selama 11 hari, yakni pertempuran atau kata orang intervensi dan lain-lain sebangsa itu. Jadi sangat dahsyat Ramadan dan di hari Lebaran tadi. Saudara-saudara, kita tidak usah mundur ke belakang tahun 48, tapi mari kita melihat hari ini, apa pentingnya kita melihat itu, supaya kita tahu bahwa di dalam Palestina itu ada 2 negara, yakni Israel dan Palestina itu sendiri. Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina, sedemikian juga Palestina tidak mengakui kemerdekaan Israel. Saudara, kalau tidak tahun yang lalu, lebih dari itu, saya sudah pernah mempunyai pandangan. Bahkan pandangan itu saya sampaikan kepada
Tan Wabin Indro Priyono, dan sering saya sampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat tentang ide, tentang suatu pendapat bahwa untuk menyelesaikan Palestina, Indonesia harus tampil dengan smart, tampil dengan diplomasi tingkat tinggi. Artinya, diplomasi tingkat tinggi itu kalau kita mau menyelesaikan perkara, ada persengketaan dua negara, maka kedua-duanya kita harus akui. Kita buka hubungan diplomasi. Palestina sudah akui kemerdekaannya dan keberadaannya. Kemudian tinggal satu lagi, Israel, yang Indonesia belum mengakui atau belum membuka hubungan diplomatik, sekalipun itu negara wujud pengakuan dan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Kita sering mendengar bahwa tidak dibukanya hubungan diplomasi karena dianggap Israel adalah penjajah. Kemudian dalam preambul itu kita baca di sini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Intinya itulah yang dijadikan dasar sehingga tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Saudara-saudara, kita akui bahwa Israel itu zalim karena menyerbu Palestina. Kemudian Palestina juga mazlum, yang dizalimi. Bercerita tentang zalim dan menzalimi, konsep ilahi yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi itu dua-duanya harus ditolong. Ada cerita dari Rasulullah anjurkan kepada sahabatnya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu atau orang, baik itu yang zalim maupun yang dizalimi. Dari sejak zaman Rasul, zalim dan mazlum itu ada, dan cara menyelesaikannya pun ada. Rasul memberikan jalan keluar setelah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman." Saya menolongnya kalau dia terzalimi. Kemudian minta pendapat Rasul, "Afara'aita idza kana zaliman?" Bagaimana pendapat panjenengan atau baginda kalau orang itu zalim? Kaifa ansuruhu? Bagaimana saya menolongnya? Rasulullah menjawab, qala tahjuruhu au tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Cegahlah, hentikanlah
agar dia tidak zalim, tidak melakukan zalim. Bentuk itulah kita memberikan pertolongan itu. Saudara-saudara, ternyata hukum yang begitu panjang yang disampaikan Rasulullah sampai hari ini semestinya ya relevan, dibawa kepada diplomasi internasional. Negara Israel sesungguhnya sangat mengharapkan Indonesia tampil sebagai penengah. Namun tidak bisa berat sebelah. Apa berat sebelah itu? Artinya Palestina diakui, namun Israel tidak diakui, atau Palestina ada hubungan diplomatik, sedangkan Israel tidak ada hubungan diplomatik. Selalu itu yang dianggap tidak fair oleh Israel. Bagaimana kita bisa menerima, sekalipun kami berharap, kalau Indonesia belum membuka hubungan diplomatik. 10 atau 12 tahun yang lalu saya sampaikan itu, diskusi singkat dengan Pak Hendro Priyono. Beliau mengatakan bahwa mungkin Indonesia ini takut Arab. Nah, berbincang panjang lebar, yaitu urusan di DPR. Saudara-saudara, tatkala Pak Hendro Priyono menyampaikan barangkali Indonesia takut dengan Arab, saya sampaikan, Arab yang mana? Dan apa takutnya kita kepada dunia Arab? Dalam perjalanan waktu, ternyata dunia Arab, dari Maroko, Sudan, yang belakangan. Kemudian yang awal adalah Mesir, dan Jordan juga sudah. Termasuk Turki juga. Yang baru-baru ini selain Maroko dan Sudan, Maroko jauh daripada perbatasan. Dan jauh daripada perbatasan. Qatar, Uni Emirat, dan apalagi. Itu semua sudah membuka hubungan diplomatik. Arab Saudi juga sedang mempersiapkan itu. Diam-diam sudah membuka jalur udara yang melewati Saudi. Oman juga sudah mulai. Saudara-saudara, dari situ hubungan yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, ini membuktikan. Saya sampaikan di Timur Tengah, khususnya di Palestina itu, mesti harus ada 2 negara, yakni negara Palestina dan negara Israel yang tidak saling mengganggu. Belakangan ini, penyelesaian internasional yang keluar dari Amerika Serikat itu juga sama. Harus dibentuk 2 negara, tentunya karena Amerika juga belum mengakui kemerdekaannya. Kemungkinan bisa jadi mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi isu belakangan ini tentang 2 negara yang hidup berdampingan ini sudah mulai tampil setelah gencatan senjata. Saudara-saudara, perang itu tidak ada yang bagus. Perang itu sama sekali tidak bagus. Hanya orang yang belum pernah merasakan peranglah yang sedikit-sedikit mengajak perang. Perang itu sengsara yang tidak ada taranya.
Saya membaca belakangan ada dokter medis, yakni Dr. Aiman, yang dijadikan andalan oleh lingkaran Palestina atau Hamas di sana untuk menangani problem-problem ini. Itu terkubur habis seluruh keluarganya, tidak tersisa. Karena ada peperangan itu. Kemudian saudara-saudara, siapa yang bisa mendatangkan gencatan senjata? Yang bisa mendatangkan gencatan senjata itu adalah usul daripada negara yang sudah mengakui dua-duanya. Membuka hubungan diplomatik dua-duanya. Yakni Mesir. Bukan Saudi. Mesir. Mesir sudah membuka hubungan diplomatik. Mungkin masuk akal usulan dari Mesir, diterima. Tapi apakah gencatan senjata itu menjamin? Sama sekali tidak menjamin. Karena satu berkeinginan untuk merdeka yang belum diakui oleh Israel, dan Israel merasa terganggu kalau perwujudan Palestina itu sering mengganggu. Dua-duanya ini merasa saling terganggu. Sejak dari tahun 48. Dan saya ketika 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu berpendapat bahwa dua negara itu ya harus rujuk kepada hasil perang 1967. Artinya sebelum 1967 itulah negara masing-masing. Pengalaman tahun 67 juga dahsyat. Berapa hari menang, kemudian dipelajari oleh Israel, serangan balik, hancur semuanya. Saudara-saudara, maka kita sebagai bangsa yang punya kemanusiaan yang adil dan beradab, itu punya dasar dan undang-undang di dalam dasar negara, di samping tidak menginginkan adanya penjajahan. Alinea keempat dari preambul itu mengatakan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, satu yang poin, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Dari situ baru menyusun undang-undang dasar. Artinya ini prinsip bangsa Indonesia, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pertempuran di Timur Tengah itu efeknya kemana-mana. Tidak hanya di Palestina dan di Israel, kemana-mana. Tidak usahlah kita membahas efek yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini diplomasinya hanya melalui media sosial. Tidak ada yang tampil. Saya pernah membaca bahwa Israel itu sesungguhnya harapannya kepada Indonesia. Banyak yang menanggapi itu hanya pura-pura. Tapi belum pernah dicoba apa benar pura-pura. Landasan negara di preambul ini, di UUD ini, itu ikut menertibkan dunia. Artinya dalam apapun kejadian, bangsa ini bisa tampil. Sekarang sama sekali ditolak, karena apa? Karena tidak ada hubungan diplomatik. Bagaimana bisa datang orang kalau mau masuk ke Israel,
itu harus lewat Yordania. Harus lewat Yordania. Tahun 80 berapa? 84 atau 8. Saya kunjung ke Masjidil Aqsa, itu yang melalui Palestina, melalui Yordania. Dan itu tidak berbeda, yang lain-lain juga begitu. Maka pernah saya ngobrol dengan Pak Mar'i Al-Qadiri, pernah jadi Perdana Menteri Timor Leste, mengatakan, saya kalau berangkat dari Bali menuju ke Palestina direct. Artinya jalan terus masuk langsung ke Tel Aviv. Tapi kalau orang-orang Indonesia, baik itu menteri dan sebagainya, kalau ingin kunjung ke Baitul Maqdis ya harus lewat Yordania. Mengapa? Karena saya sudah membuka hubungan diplomatik. Itu kata Pak Mar'i ketika dialog dengan Syekh dalam berkunjung. Nah, saudara-saudara, tatkala kita berbicara tentang perdamaian Palestina dan Israel ini, tidak bisa kita tanpa hubungan diplomatik. Kalau hanya cuap-cuap saja, ya akhirnya hasilnya cuap-cuap juga. Sebesar apapun yang kita kirimkan dari umat Islam dari Indonesia ini, tidak memberi arti yang besar tentang keberadaan negara. Coba bayangkan, perang pertama tahun 50-an, sudah susut wilayah Palestina. 67 susut lagi. Kemudian belakangan ini tambah susut lagi. Lama-lama kalau tidak diselesaikan bisa habis. Nah inilah filsafat unsur akhoka dzaliman au mazluman. Kalau yang mazlum gampang memberikan interpretasinya. Tapi kalau zalim ditanyakan, gimana caranya? Gampang Rasulullah menyampaikan, caranya hentikan itu. Kemudian kehidupan antar bangsa tidak semudah kita menghentikan berantemnya santri atau guru atau karyawan kalau terjadi. Ini negara. Dua negara itu punya wilayah, punya rakyat, semestinya punya batas negara dan sebagainya. Itulah yang ditata dunia internasional atau diplomasi antar bangsa, sehingga hubungan diplomasi ini sangat penting. Kita harus menyesuaikan diri. Tatkala kita mengambil non-blok, maka tidak ada satu blok yang diangkat, satu blok yang tidak diangkat. Oh dulu sejak proklamasi kita tidak mengakui dan sebagainya. Kalau hanya itu yang diambil dasar, maka kita tertinggal. Oleh sebab itu, melalui Masjid Rahmatan lil Alamin ini, kita menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, kiranya mempertimbangkan pembukaan hubungan diplomatik dengan negara Israel yang tujuannya menertibkan ketertiban dunia, ikut menertibkan, mengusahakan ketertiban dunia. Dan juga karena kita mempunyai hubungan yang sangat hubungan moral dengan Palestina. Kalau kita biarkan, kita tidak mengambil sikap yang bagus, maka
akan terjadi Palestina itu tinggal sekeping. Kalau Pramudia Anantatur mengatakan bahwa negaraku adalah sebatas rumahku dan pagar. Nanti bisa jadi seperti itu. Sangat sempit. Mudah-mudahan usul ini didengar dan dipertimbangkan. Betapapun beratnya. Nanti pemerintah bisa menyampaikan pentingnya menjalin hubungan diplomatik dengan seluruh negara yang ada. Kita dengan Timur-Timur juga sudah membuka. Tidak salah Korea Utara juga ada diplomatik. Lain-lain ada diplomatik. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di sini kearifan yang harus ditampilkan. Betapa sengsaranya kawan-kawan kita yang ada di atau bangsa yang ada di Palestina yang tidak pernah tentram. Dan kejadian yang di Palestina bukan perang agama. Perang memperebutkan wilayah. Perang memperebutkan wilayah. Atau Palestina bertahan untuk mempertahankan wilayah. Kalau ini berterusan, saya diamak sedikit-sedikit habis itu. Israel punya persenjataan yang bagus. Sekalipun Palestina juga bisa mendapatkan bantuan dari kanan kiri. Tapi bukan itu yang untuk mempertahankan perdamaian negara itu. Artinya adalah saling menghargai. Dan ini harus didukung dan diusahakan oleh negara-negara. Masuk Indonesia. Saya yakin Indonesia ini punya kans besar untuk bisa menengahi. Bukan saja mengirimkan pasukan menjaga perdamaian, tapi masuknya Indonesia mengakui atau membuka hubungan diplomatik itu bisa memberikan input-input seperti halnya Mesir bisa menyelesaikan perangan dengan gencatan senjata itu. Saudara-saudara, betapa senangnya orang Palestina tatkala gencatan senjata diumumkan. Bahkan gencatan senjata itu pun sudah dianggap kemenangan. Sudah dianggap kemenangan. Itu menandakan bahwa masyarakat Palestina juga sesungguhnya tidak menghendaki perang. Kemudian orang-orang Israel juga tidak semuanya berpikiran seperti Benyamin Netanyahu. Banyak orang Israel yang berpendirian itu adalah kejahatan yang dilakukan Benyamin Netanyahu. Orang Indonesia atau negara Indonesia tidak cukup hanya memberikan bantuan kepada Palestina. Itu tidak menyelesaikan. Tidak mencari jalan untuk menyetop yang selamanya. Itu perdamaian abadi. Ini kalau dimulai tahun 21 ini, niatan seperti itu bisa mendamaikan dua negara itu. Indonesia punya catatan sejarah dunia yang baik. Tidak cukup kita bertakbir, demonstrasi di sini, tidak cukup. Tidak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan, dengan diplomatik dibuka,
terus kita menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel dan mengusahakan terus sampai perbatasan wilayah itu kembali belum perang 1967. Memang itu tidak lama, tidak mudah dan lama. Namun itu usaha besar dan usaha baik. Usaha yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar negara kita yang kemanusiaan yang adil dan beradab itulah yang mendukung untuk dibukanya hubungan diplomatik yang tujuannya mendamaikan dua negara yang sedang berselisih dari awal berdiri sampai hari ini dan entah sampai kapan. Kalau kita ikut di dalam situ, Indonesia ikut di dalamnya, menyelesaikan, alangkah hebatnya. Negara yang jauh tidak punya perbatasan apapun dengan negara yang bersengketa, tapi bisa ikut bersama-sama menertibkannya dan menanamkan perdamaian abadi dan meletakkan batas-batas yang saling dihormati oleh kedua belah pihak. Saudara-saudara, ini yang perlu disampaikan supaya saudara-saudara tidak terombang-ambing dengan tanggapan-tanggapan yang liar yang terdapat di media sosial. Kita harus punya pendirian bahwa mendamaikan dua orang, yang zalim dan yang mazlum, ini adalah tugas mulia. Ya, ujungnya nanti Indonesia yang mempunyai kekuatan manusia muslim besar di dunia, ini benar manusianya menjadi rahmatan lil alamin. Bukan agamanya, tapi manusianya. Manusia yang beragama ini menjadi rahmatan lil alamin, bisa mendamaikan persengketaan, perselisihan antar negara. Dan kedepannya Indonesia tidak hanya terfokus pada perselisihan dua negara di Timur Tengah itu, akan juga bisa menyelesaikan perselisihan negara yang di tempat yang lain. Dengan berpengalaman pada penyelesaian Timur Tengah yang seperti ini tanggal. Selanjutnya, saudara-saudara, apa yang sudah kita sampaikan mengenai penyelesaian masjid ini, alhamdulillah kita sudah membuat rencana waktu penyelesaian dari hari ke hari atau dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan. Sudah disusun dan nanti saya akan membentuk siapa yang mengawasi sesuatu yang telah ditetapkan itu. Jadi supaya tidak time schedule-nya dibuat, tapi pelaksanaannya tidak tepat. Sebab apa? Sebab tepat waktu dengan yang direncanakan dalam schedule itu, ini membuktikan bahwa kita orang yang punya peradaban, orang yang punya disiplin. Dan disiplin ini merupakan sesuatu yang bisa membangun orang per orang maupun membangun masyarakat yang berperadaban. Maka kita harapkan semua yang sudah dijadwalkan itu bisa tepat waktunya. Saya sering memberikan semacam
teguran pada bagian pembangunan tatkala mengeluh A, B, C, D. Keluhan itu ya harus disampaikan pada Syekh karena Syekh bisa menjawab keluhan itu. Mengapa? Karena kita mempunyai bukan kekuatan ya, karyawan. Yang karyawan kita itu bisa dialih tugaskan yang tadinya di blok, katakan kitchen umpamanya, ditukar kepada blok laundry dan sebagainya. Saya dari awal sudah membiasakan itu. Keamanan pun bisa diambil. Jadi, kalau menyampaikan yang seperti itu, saya tegur. Adapun nanti kalau sudah benar-benar semua dikerahkan, tapi masih kurang, kita mencari. Kita mencari tambahan. Ini tentang penyelesaian masjid bagian dalam. Setelah nanti kubah terpasang, tidak usah menunggu terpasang semua, kita sudah harus melangkah. Karena ini akan berhubung kait dengan pekerja yang hampir 100% dari luar, yaitu menyelesaikan dinding luar. Sudah harus selesai pembincangan itu di tahun 21 ini. Karena memasang dinding luar dalam tempo hanya 22-23 dan 6 bulan setelah 23, artinya 2 tahun setengah, itu sesuatu yang sangat mungkin walaupun tidak terlalu kurang, ini tetap buru-buru. Ini pekerjaan masjid kita menyelesaikan dinding luar itu 2 tahun itu suatu hal yang sudah luar biasa, cepat. Mengapa harus 2 tahun? Memang rumit. Penyelesaiannya itu rumit. Selain rumit, luas. Selain luas, tinggi. Memerlukan peralatan-peralatan pendukung yang cukup. Oleh sebab itu, dirancang mulai sekarang. Karena ini kaitannya dengan pelaksananya adalah orang luar, mungkin dari Surabaya, itu mulai dibincangkan. Sehingga keperluannya apa, ukurannya seperti apa, itu harus mulai dibincangkan. Jangan sampai akhir tahun ini belum selesai. Nah itu nanti bisa dipasang jadwal kerjanya, kapan selesai, persis seperti dom kita. Dom kita itu di bulan 9 kalau nggak salah, atau 10. Bulan 10. Itu pakai time schedule. Dan kalau kita tengok progres daripada pekerjaan yang dilaksanakan, kemungkinan tidak mundur dari bulan 10 itu. Nah, sebelum selesai itu kita sudah masuk kepada penyelesaian luar. Mungkin kalau dibanding dom barangkali agak lebih tidak terlalu rumit, lebih sederhana daripada dom. Namun karena sederhana itulah kita harus rancang mulai sekarang. Dom itu walaupun rumit, luasannya tidak terlalu luas. Hanya kerumitan yang ada. Tapi kalau dinding itu sekalipun dianggap tidak rumit, tapi luas. Sehingga kalau tidak kita persiapkan awal-awal, nanti banyak kendala yang terjadi. Itu. Ini masjid. Kemudian halaman masjid jangan berhenti dipersiapkan. Mengapa? Karena nanti tirta kencana itu beton jepitnya pasti kita angkat.
Kalaulah tidak seluruh ya mungkin 50% kita angkat. Karena akan kita ganti dengan tile yang nyambung jadi satu itu. Itu bisa ditaruh di lingkaran halaman masjid. Bisa untuk seluruh pintu yang disiapkan. Ya, pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6, pintu 7, pintu 8. Tapi 8 penjuru itu bisa dipenuhi halaman. Kemudian banyak sekali pekerjaan kita ini yang harus kita selesaikan pada bulan-bulan ini sampai datang ulang tahun ke-25. Yakni setelah ini kita masuk kepada taman. Taman itu penyelesaiannya tentunya ya kan di situ ada air yang dipersiapkan di atas itu. Kemudian nanti menentukan pagar apa yang layak di situ. Jangan mengatakan bahwa itu kecil, cepat bisa selesai. Jangan. Jangan pernah anggap pekerjaan itu kecil. Tapi anggaplah pekerjaan itu harus selesai. Kecil apapun harus selesai. Sebesar apapun harus selesai. Setelah itu baru merangkak ke tirta kencana. Itu bukan pekerjaan yang ringan juga. Samping tidak ringan, itu biayanya juga tidak kecil. Itu mulai dirancang. Dirancanglah. Jangan kalau ditanya, oh ada, tapi nggak dirancang. Dirancang dan dibuat jadwal kerja seperti masjid ini. Nanti siapa yang melaksanakan? Kalau tidak ada dari dalam, kita cari dari luar. Jangan ada, oh sudah, tapi nggak ada jadwal kerjanya, mangkrak, nggak boleh. Tuh, itu juga harus berimbang dengan jalannya penyelesaian masjid. Terus gudang yang untuk menyimpan hasil pertanian, bukan gudang padi, tapi gudang processing pertanian, katakan pisang. Itu juga harus cepat, harus ada jadwal kerja. Semuanya harus diselesaikan. Lah inilah tandanya orang punya kerja. Kalau kita tidak bekerja, nah itu tandanya orang yang stagnan. Sedangkan kehidupan ini tidak boleh stagnan, gerak terus. Itu baru yang berbentuk pembangunan fisik. Mengapa di sana diperhatikan pangan? Pangan. Tahun 24 sampai kepada tahun 50 kan sudah kita terangkan. Siapa yang punya pangan, dia selamat. Siapa punya air, dia selamat. Kemudian satu lagi yang harus dirancang dengan baik adalah penghijauan. Penghijauan paling tidak yang bisa dijadikan green belt luar. Sabuk hijau yang ada di luar. Kalau dulu kita punya sabuk hijau di depan Abu Bakar terus itu saja sudah senang. Mengapa? Karena baru punya itu. Sekarang sabuk hijau itu sudah melingkar luas sekali. Kita sudah menata sungai. Normalisasi sungai sudah kita buat. Kanan kiri tempat yang kita normalisasi itu harus kita beri sabuk hijau. Nah ini saudara-saudara yang sudah ditugaskan, contohnya bagian sabuk hijau itu karyawan adalah Anas,
Ini harus serius. Kalau lapor pada Syekh harus benar. Harus benar. Jangan laporan hanya anggap ringan, nanti Syekh cek belum selesai, lima takulun malah taf'alun. Sungguhnya kalau Syekh nggak mau pindah-pindah ayat itu, mengingatkan kita semua agar tidak lima takulun malah taf'alun. Coba bayangkan kalau kita bisa menanam satu hari 100 saja rata-rata. 365 kali 3. So, sekarang 365 kali 3 itu berapa? Rp1.095 itu kalau sampai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, Juni, Juli, Mei, Juni, Juli, ditambah 90. Itu ada 1185 hari ke depan untuk menuju ulang tahun ke 25 itu. Kalau kita buat rata-rata 100 sehari, kita bisa menanam 118.500 tegakan tanaman. Dan ini kita punya semua. Punya semua. Sekarang kalau kita ingin menanam pohon asam, tidak susah. Karena menyemai asam itu 1 tahun sudah besar. Jadi kalau kita tanam asam, katakan, karena ini 100 berapa tadi itu. Kalau kita ingin nanam 2000, kan ditanam di tahun 22. Sudah besar. Sudah besar. Kemudian harus bermacam-macam. Kita punya laban, ya. Ini kayu yang keras-keras semua. Kita punya eboni, kayu yang bagus juga. Kita punya merbau. Merbau yang kita punya hari ini bibit dari tanaman kita sendiri. Saya dulu menanam yang di samping Masihho itu persis bersamaan dengan bangun Masihho. Kita tanam. Sekarang sudah mengeluarkan biji yang tumbuh sendiri, apalagi kalau disemai. Untuk mendapatkan 150.000 tanaman baru itu sangat gampang. Kemudian ada lagi yang kita punya, itu pohon jangkang kalau kata orang Jawa Timur, Gresik sana. Itu juga banyak. Dan jangkang itu rimbun. Tahun 2050 itu yang diperlukan pohon yang rimbun. Dhillum mamdud, pelindung yang terhampar. Samping itu jangkang itu punya buah yang bisa dibikin minyak. Jadi ini semuanya juga harus ditata. Kemudian bagaimana merawat binatang yang ada di dalam kampus kita ini. Saya sengaja anjing yang ada di kampus dikumpulkan. Bukan berarti saya senang dengan memelihara anjing. Supaya kita mengerti bahwa anjing itu makhluk yang akan mendampingi kita dalam hidup keseharian. Lain-lain lagi nanti. Jadi tidak hanya binatang yang kita domestikkan atau kita jinakkan. Binatang liar pun harus dilepas. Nah, sehingga tahun 2040 sampai 2050 keseimbangan itu terjadi.
air kita siapkan, kemudian tanaman kita tambah, kemudian binatang-binatang liar yang ada seperti ular, biawak, musang, dan lain-lain. Malah kita nanti atau pelan-pelan mengadakan sensus. Anjing yang dalam kampus ini ada berapa? Kemudian biawak ada berapa? Ular ada berapa? Dan pemakan buah kopi itu, musang ada berapa? Kemudian serok ada berapa? Serok itu mungkin berang-berang itu. Burung, berapa macam burung, ada berapa? Itu indah. Hidup yang begitu itu indah. Manusia yang punya peradaban tinggi namanya. Karena manusia ini tidak bisa lepas daripada lingkungan. Kalau manusia lepas dari lingkungan, peradabannya akan berubah. Peradabannya akan berubah. Lingkungan ditata dengan cermat dan apik, maka penghuninya akan cermat dan apik. Siapa yang bisa menjaga rumah yang dia tinggali, rumah maksudnya tempat yang kita punya ini, itu menandakan punya peradaban. Siapa yang bisa memelihara rumah yang ditempati, itu berarti cinta pada negaranya. Saudara-saudara, kalau kita sudah mulai menata dengan schedule yang jelas, maka insya Allah akan terlaksana. Itu baru menyongsong 25 tahun Az-Zaitun. Karena apa yang kita bangun ini adalah progresif terus, kita siapkan. Jangan sampai hanya mengejar 25 tahun Az-Zaitun. Terus kita usahakan 100 tanaman setiap hari sampai dengan nanti dalam musim panas yang berubah panasnya dan musim hujan berubah harinya dan tanggalnya dan jumlah harinya. Tatkala semua itu terjadi, maka yang menolong adalah lingkungan. Lingkungan yang kita siapkan itulah yang menolong kesejahteraan hidup kita. Ternyata sejahtera itu tidak hanya dihitung oleh lengkapan uang yang kita punya, tapi ketentraman jiwa yang kita punya ini mengarah kepada kesejahteraan. Saudara-saudara sekalian, hidup yang seperti ini, inilah hidup yang ditata, hidup yang berdisiplin, dan hidup yang berperadaban. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Saudara-saudara, kemudian masuk kepada pangan. Ini pun harus mulai sekarang dipersiapkan. Orang mungkin bertanya, kurang apa sudah segitu banyaknya? Ya memang kalau kita makan sendiri ya nggak terlalu banyak. Tetapi kehidupan suatu ketika di mana banyak orang memerlukan makanan, kemudian persiapan makanan itu tidak cukup, nah itulah nanti akan ada kemanusiaan yang tidak adil dan tidak beradab. Jangan sampai terjadi. Karena kita memiliki kesadaran kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin kalau bisa kita memperluas, samping memperluas atau ekstensifikasi, kita juga harus intensifikasi. Maknanya kalau dalam setahun kita bisa menghasilkan 10 ton gabah per hektar per bau, maka ke depan jangan gabah yang 10 ton itu. Minimal 10 ton beras per hektar.
Coba bayangkan kita di bumi Indonesia ini, sawah yang pernah menjadi sawah, baik itu sawah tada hujan maupun sawah irigasi, semakin susut. Dahulu, tatkala tahun-tahun sebelum 2010, jumlah sawah yang atau pada waktu ya belum 10 lah. Jumlah sawah itu mencapai 12 juta hektar. Sekarang yang irigasi hanya 8,7 hektar. Yang non irigasi atau tada hujan 4 juta hektar. Artinya cuma 11,7. Itu nasional. Bagaimana nasional mengelola 11,7 hektar ini? Sawah tada hujan itu sesungguhnya sawah yang sangat bagus kalau ditangani dengan baik. Irigasi katakanlah tidak usah membuat waduk tapi menggunakan sumur. Dan adakan biopori yang banyak. Kalau itu saja, kita bangsa Indonesia pada tahun 50 itu kemungkinan 350 atau 300. Nah, kalau makannya itu 1 tahun 120 kilo, ya 1 bulan kilo rata-rata. Itu sudah luar biasa banyaknya. Sehingga menuntun bagaimana tanah yang sempit ini harus bisa mencukupi keperluan hajat hidup bangsa. Tapi dalam kehidupan kemanusiaan yang adil dan beradab itu semestinya di saat-saat yang manusia sedunia menghajatkan makanan, kita ikut nimbrung, ikut menertibkan dunia dari sisi pangan, ikut masuk kepada usaha ketertiban dunia dari sisi pangan. Kemungkinan tahun 50-an itu karena panas semakin tinggi, hujan semakin berkurang umpamanya, mungkin kematian pun sangat banyak. Kalau sekarang kematian itu mungkin disebabkan penyakit, nanti disebabkan kelaparan dan kurangnya air. Ini jangan sampai terjadi, maka lingkungan kita, semua ini harus dimulai dari lingkungan kita. Lingkungan kita, air kita siapkan, pangan kita siapkan. Maka saudara-saudara yang sudah terjun ke ilmu pertanian yang memang sengaja saya anjurkan untuk ambil S2 Magister Pertanian, ini mari kita membuat kelompok, memikirkan bagaimana persiapan pangan menuju tahun 2050 minimal di kampus. Kerahkan kemampuan saudara-saudara yang sudah mencapai Magister Pertanian itu setinggi-tingginya. Saudara-saudara sekalian, Magister ini, Magister Pertanian ini, inilah manusia yang diharapkan oleh bangsa. Mengapa kalau sudah doktor itu ya tinggal buka-buka saja cerita ini itu, teori ini itu, tapi magister tidak. Menguasai. Harus menguasai sampai detail. Dan langkah maju itu semuanya harus scientific method untuk mempersiapkan pangan. Kita awali pangan dari yang dihajatkan kampus. Kita tidak ingin ekspansi terlalu jauh, katakanlah murid ini harus sekian puluh ribu dan sekian ribu. Ada yang ada ini saja dengan
wali santrinya dan anggota koperasi, ini saja sudah memerlukan hajat pangan yang luar biasa. Ke depan sangat mungkin penghuni kampus kita ini akan terus bertambah. Samping yang sudah sepuh itu hanya pensiun, tapi nanti generasi baru akan tampil. Ini dipersiapkan. Maka sekali lagi kita harus mengadakan konsolidasi lahan lagi. Semua tempat yang kala musim kedua daripada penanaman belum bisa mencukupi air, di situ akan kita bangunkan air. Ini persiapan yang seperti ini supaya tumakninah. Supaya tumakninah. Tumakninah dalam hidup sangat dipentingkan. Dan hak asasi manusia yang paling utama adalah hidup. Yang lain-lain itu tambahan. Hidup. Karena itu hidup ini tidak pernah ada daluarsanya. Lahir tidak pernah dicentelkan di leher kita sampai tahun sekian, tidak ada. Inilah hak hidup. Untuk menerjemahkan hak hidup ini dalam satu kehidupan hari-hari, ya kita harus berani. Berani hidup. Berani hidup itu tidak takut mati. Kalau sudah takut mati, jangan pernah ingin hidup. Kalau takut hidup, mati saja sudah. Jadi harus berani hidup. Karena kita sudah diberi hak hidup oleh Sang Pencipta hidup. Nah, hidup itu tadi keperluannya yang seperti tadi itu. Ya, ini nanti akan kita bentuk tim yang detail. Ngawas yang detail, tidak sekedar awasi itu terus dikit, lapor, beres. Tidak begitu. Nanti kita libatkan semua pengawasan pengadaan pangan dari mulai 0 hari sampai panen sampai jadi makanan. Ini semua master-master ini yang kita tugaskan nanti. Supaya dikontrol, evaluasi, dan diberikan jalan keluar dengan metode saintifik. Sehingga terjadilah nanti ke depan itu bahan pangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara, ini ungkapan Syekh ini bukan memaksa. Memang begitu orang yang berperadaban itu. Jadi, pembangunan sudah bahkan masjid yang dalam yang hanya kolom. Nah, buat besar. Ya gampang kontrolnya. Kemudian nanti kelengkapan yang lain itu dibuatkan time schedule juga. Yang dalam masjid sampai kepada luar dinding masjid sampai kepada halaman masjid. Harus bisa ditempuh. 27 Agustus 2024. Ini berkenaan dengan persiapan menghadapi dari sisi infrastruktur yang bisa sediakan. Kemudian yang lain, supaya bisa dijadikan
buat dokumen. Mari kita adakan ini kompetisi menulis. Menulis tentang Az-Zaitun 25 tahun judul. Silakan nanti apa isinya silakan. Entah dipandang dari infrastruktur, entah dipandang dari yang lain. Mari kita tetapkan itu dimulai dari penghujung tahun 2001. Masih ada 22, 23. Berarti 2 tahun 2 tahun setengah. Nanti di bulan Juni itu kita buka dan kita umumkan. Kalau perlu kita persiapkan hadiah. Diikuti oleh anak-anak tingkat dasar dari kelas 4, 5, 6. Kemudian murid kita dari menengah pertama 7, 8, 9. Kemudian 10, 11, 12. Kemudian alumni. Itu yang kaitannya dan pelajar. Kemudian juga guru. Silakan guru. Kemudian karyawan. Kemudian eksponen. Wah, nanti kita buat tim untuk memanitiai ini. Dan kita berikan penghargaan untuk hadiah. Saya mempersiapkan untuk hadiah itu 1 M untuk semua. Sudah mulai kumpulkan. Kalau nggak cukup nanti tambah lagi. Dengan tidak mengganggu kas daripada LKM maupun YPI. Saya berusaha nanti untuk memberikan hadiah itu dengan atas nama LKM. Sekarang 1 M. Jadi kita tentukan juara 1 berapa tingkat SD, 2 berapa, 3 berapa, harapan 1, harapan 2, harapannya 2 saja. Terus sampai begitu. Nanti kalau itu masih kurang, nah kita carikan lagi. Insya Allah, omongan saya kalau ada kawan-kawan yang sial itu masih didengar. Kumpulkan 1 M itu perkara yang sangat kecil. Dan kalau andainya juga tidak mendapat dari itu, punya simpanan itu. MM-an itu masih punya. Jadi, insya Allah, kita buat tim, isinya Az-Zaitun, 25 tahun, Az-Zaitun. Terus start tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, 25-nya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kemudian nanti jurinya kalau di dalam ini belum memungkinkan, kita ambil dari luar. Kayak fair. Perlu honor. Siapkan honornya. Ini tentang sayembara, bukan sayembara. Apa namanya? Buku. Dan juga kalau mau membuat puisi-puisi, silakan. Tentang 25 tahun Az-Zaitun. Bagaimana dengan saudara-saudara yang ada di luar kampus, wali santri dan sebagainya? Ini nanti dibuka.
boleh ikut serta. Saudara punya kesempatan mengungkapkan tentang Az-Zaitun atau 25 tahun Az-Zaitun. Ternyata banyak yang bisa kita buat. Samping kita membangun, juga menulis. Ini yang bisa disampaikan hari ini. Selanjutnya saya mau menyapa saudara-saudara. Kan yang lalu saya belum menyapa yang dari luar. Sekarang didahulukan dari England, dari barat. Mana England? London. Ya, Assalamualaikum. Merdeka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Apa kabar? Waalaikumsalam. Merdeka. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah semua. Bagaimana kondisi COVID di London? COVID alhamdulillah sudah tren sudah menurun, sekarang sudah kembali kepada kehidupan normal. Jadi sudah sejak hari Senin tanggal 17 sudah kembali pada kehidupan normal lagi. Sekolah sudah dibuka? Sekolah sudah dibuka. Jadi semua aktivitas sudah berjalan normal, walaupun protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO itu tetap dijalankan. Supermarket sudah dibuka? Supermarket sudah dibuka, tapi social distancing, jaga jarak masih tetap berlaku. Kemudian mask di tempat-tempat umum tetap masih harus digunakan. Tapi semua aktivitas ekonomi, aktivitas kehidupan sehari-hari sudah dibuka secara penuh. Tapi ini pun masih dalam pengawasan, yang kemungkinannya bila ada terjadi lagi perkembangan yang memerlukan untuk diberlakukan lagi peraturan-peraturan yang strict, itu bisa terjadi lagi. Kantor-kantor pemerintahan sudah lancar? Sudah kembali normal, tapi pelayanan publik lebih, karena kita sudah terbiasa dengan pelayanan online, jadi lebih diarahkan kepada pelayanan online selama itu masih bisa dilakukan. Jadi, tapi bila memang diperlukan untuk pelayanan langsung, itu pun sudah dibuka. Penerbangan bagaimana? Penerbangan masih terbatas sekarang, masih ada aturan terbuka vaksin, jadi terbatas. Harus memiliki sertifikat atau paspor vaksin. Jadi bila sudah memiliki itu boleh secara bebas untuk keluar itu. Artinya penerbangannya sudah dibuka dengan syarat. Ya, sudah.
Jaga baik-baik. Sudah dibuka dengan syarat yang ketat. Ya. Jaga baik-baik kesehatan. Jaga kesehatan baik-baik. Sekeluarga. Oke. Ya. Siap. Ya, terima kasih. Insyaallah. Ya, Assalamualaikum, merdeka. Siap. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Ya. Baik. Kemudian kita ke timur. Ini lagu lama ini ya, dari barat sampai ke timur. Biasanya dari timur sampai ke barat gitu ya. Ya, New Zealand. Bagaimana? Apa kabar? Assalamualaikum. Merdeka. Mana suara? Assalamualaikum, merdeka. Merdeka, ya. Gimana, sehat? Ya. Alhamdulillah, di sini sehat semua. Ya. Gimana kondisi New Zealand secara nasional, New Zealand? Ya, New Zealand sudah sejak 2 bulan terakhir sudah kembali normal. Sekolah sudah dibuka. Sekolah, pelayanan kantor-kantor, pelayanan publik sudah dibuka semua. Tapi untuk pelayanan publik pemerintahan itu lebih seperti ke Inggris. Jadi pelayanan-pelayanan yang selama ini melalui offline itu lebih ke online semua. Kemudian bank-bank juga sudah cenderung ke online semua. Jadi banyak cabang-cabang bank itu ditutup. Jadi lebih bank-bank yang besar saja yang masih dibuka. Jadi kebanyakan sudah melalui online. Demikian juga di kantor-kantor itu sudah banyak yang bekerja dari rumah, gitu. Jadi ya semacam itu. Tapi secara keseluruhan sudah kembali normal. Ya. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang ada di New Zealand, hubungannya dengan kedutaan? Ya, dengan kedutaan, alhamdulillah. Tapi belakangan ini ada perubahan ini, kebijakan pembuatan paspor atau perpanjangan paspor yang dulunya bisa dilakukan di masing-masing kota, sekarang harus ke ibu kota, jadi ke Wellington. Artinya langsung ke kedutaan? Iya, langsung ke kedutaan. Dan ini dengan kondisi sekarang amat sangat menyulitkan. Gitu. Nah, ini sekarang lebih sulit? Lebih sulit karena harus ke kedutaan. Yang dulu bisa dilakukan di kota masing-masing. Gitu. Sekarang nggak bisa? Sekarang nggak bisa, harus ke sana. Menurut warga negara Indonesia itu sulit atau tidak? Iya, sangat sulit. Lebih dulu sulit? Sudah tahu, iya. Karena kan biaya ke sana dengan kondisi sekarang ini, dengan COVID ini lebih hampir 2 kali lipat. Kemudian duta besarnya masih Pak Tontowi? Masih Pak Tontowi. Ada masyarakat yang berdiskusi dengan kedutaan supaya sistemnya tidak seperti itu? Ya, kita sebagai komunitas, baik di tempat yang anak sekarang tinggal dengan beberapa kota itu kita berdiskusi, tapi menurut mereka karena sistem yang sekarang dilakukan itu agak berbeda, nah itu agak sulit untuk dirubah sementara ini. Di sana ada perhimpunan masyarakat Indonesia? Ada. Organisasi? Organisasi ada. Ya, bagus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Ya. Kita ke Malaysia. Pak Datuk Mapilindo. Assalamualaikum, Syekh. Merdeka. Merdeka. Ya, apa kabar? Baik? Baik-baik saja, Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan COVID di Malaysia? COVID di Malaysia masih tinggi, Syekh. Masih tinggi. Sudah
tapi tidak lockdown lagi, cuma SOP-nya diperketatkan lagi. Di Malaysia banyak masyarakat India apa masih ulang alik Malaysia India? Sudah dikontrol saya, sudah melainkan yang khusus yang diizinkan, tapi rata-rata untuk kunjungan sosial rata-rata sudah tidak dibenarkan. Itu sekarang yang terpapar COVID harian berapa itu per harinya? Sekarang sudah hampir 7.000 saya. Sehari? Dan hari ini aja sudah 6.900. Satu hari? Lebih. Berapa? 1.200? Hari ini saja. 1.200? 6.900. 6.000? Lebih. 6.800 lebih. Bagaimana pelaksanaan rapidnya di sana? Ya, kalau dikatakan rapidnya meningkat, ya. Rapidnya meningkat sebab itu kasusnya juga meningkat. Ya, nah itu karena rapidnya meningkat, maka jumlahnya yang terpapar nampak banyak, tapi selamat itu daripada yang rapidnya sedikit dan yang tertular itu yang terpapar itu sedikit, itu malah lebih bahaya. Kita di sini di kampus ini 2 pekan sekali dites itu, maka ada saja kita ketahuan, oh ini ada terus buat cara. Dan di Indonesia sudah mulai berkurang, namun masih tataran 5.000 satu hari. 5.000 satu hari. Lebih tinggi Malaysia? Ya, di sana rapidnya efektif, masif. Pelaksanaannya masif. Kalau kita di Indonesia belum semasif Malaysia. Jadi walaupun terpapar banyak di sana karena pemeriksaannya lebih banyak. Kalau di kampus kita ini setiap 2 pekan sekali dilakukan, jadi kalaulah ada bisa tertangani cepat. Dan alhamdulillah sekarang dari pekan ke pekan itu hampir tidak ada. Alhamdulillah. Terus ekonomi bagaimana perkembangan di Malaysia? Sekolah-sekolah sudah dibuka? Sekolah masih tutup. Masih belum. Pasar-pasar sudah dibuka? Pasar sudah dibuka. Supermarket sudah dibuka? Sudah dibuka. Cuma dikatkan waktu operasionalnya. Bus angkutan umum sudah berjalan seperti biasa? Berjalan seperti biasa. Ya. Itu di Semenanjung atau di timur juga? Di Sabah, Sarawak? Ya, semuanya saya. Dua-dua. Bagus, berarti perkembangannya semakin baik. Alhamdulillah, syukran, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, merdeka. Merdeka. Ya. Kita ke Salatiga. Ini anggota daripada pengawas LKM, Pak Kuncoro Jati. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik. Kapan ke Ma'had? Tim saya hari Selasa berangkat ke Ma'had. Kalau saya di awal bulan. Hari apa? Kalau tim saya nanti hari Selasa besok berangkat ke Ma'had. Kalau saya di awal bulan saya baru ke Ma'had ya. Oh, begitu. Ya. Keluarga baik-baik semua? Baik ya, alhamdulillah baik. Lingkungan tetangga di RT dan sebagainya sehat-sehat? Sehat ya. Sehat. Ya, alhamdulillah. Jaga kesehatan baik-baik. Baik ya. Ya. Perjuangan kita masih jauh ke depan.
Baik, Syekh. Siap. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke Jakarta. Masih ada waktu sedikit. Pak Asrul Alamsyah. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Syekh. Ini lama amat nggak masuk-masuk ini. Apa perkembangannya? Iya, Syekh. Masih reaktif, Bi. Syekh, masih reaktif. Masih reaktif, Syekh. Masih reaktif. Kok anteng amat itu reaktif terus? Baik sih. Ya. Sudah minta resep ke Pak Dr. Isnan? Belum, Syekh. Nah, minta. Kan saya mintakan. Yang dapat Baik, resep, baik. yang dapat resep dari sini cepat baik itu. Iya, baik, Syekh. Ayo minta. Baik, baik. Ya, ini saja. Komunikasikan dengan dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Syekh. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Sekarang kita ke Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Assalamualaikum, merdeka. Waalaikumsalam, merdeka. Kok belum sampai kemana? Assalamualaikum. Bismillah. Kok kerasan di Surabaya? Pekan depan saya. Insya Allah, Bismillah. Sudah baik semua? Ya, kemarin akan dicek ulang hari Kamis besok jadwalnya saya. Sudah dapat resep dari Dokter Isnan? Sudah. Nah, iya itu. Makanya harus kalau berobat itu harus ada fanatik. Ya. Nah, saya itu fanatik. Kalau belum disahkan oleh Dokter Isnan nggak mau maju itu. Nah, itu fanatik. Maka cepat kalau ada apa-apa sembuhnya cepat. Namanya ini kenapa ini kok agak flu? Ya bukan flu. Ini makan selesai. Ya, saya. Jadi dokter kita terus minta. Baik. Sekarang kalau sudah habis beli lagi. Ya. Kan itu resep kan? Ya, saya. Ya, bagus. Terus kuliahnya sudah selesai? Masih SUP saya. Sudah penelitian? Belum saya. Nah, iya kalau penelitian mau penelitian di Surabaya nggak ada tempat. Enggak. Di sini di Mahat saya. Nah, iya makanya supaya cepat jangan reaktif. Ya. Yes. Olahraga bagaimana? Olahraga tiap pagi saya. Tiap pagi ya. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah baik. Amin. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Nah, saudara-saudara, ini kita menyapa ke saudara-saudara kita dan hari ini maghribnya pukul 30 berapa? 38. Oh 40 ya, masih ada waktu 10 menit. Kita sudahi dulu, mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Syekh tadi, baik itu tentang Timur Tengah dan persiapkan kita masuk pada seperempat abad dan itu tadi ada perlombaan menulis tadi. Nah, nanti untuk ini Ustadz Ali nanti besok atau kapan diskusi tentang panitaan karya tulis tadi. Sekian saja. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Hadirin yang berbahagia, usai sudah atur cara kita pada hari ini, mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!